Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Haji Hairo Piatna, SMM, akan memaparkan rangkuman dari materi yang telah saya ikuti tadi siang tentang tugas pekerti mengenai teori belajar dan motivasi belajar. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai definisi bahwa teori itu secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Sedangkan definisi dari belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu secara tersebut dengan lingkungannya. Jadi intinya orang belajar itu hasilnya akan atau dapat terlihat dari adanya perubahan perilaku yang lebih baik tentunya. Kemudian yang berikutnya yaitu pengertian dari motivasi, bahwa motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkannya ya. Jadi intinya kalau motivasi di sini suatu dorongan yang kuat sehingga seseorang kalau udah termotivasi apapun bentuknya dia akan melakukan dengan sekuat tenaga untuk mencapai apa yang dia inginkannya. Itu adalah pengertian daripada motivasi. Berikutnya yaitu tentang teori belajar. Teori belajar adalah teori yang pragmatik dan elektrik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja atau mementingkan aspek dosen saja, kurikulum saja, dan lain-lain. Teori belajar ini menurut ahli aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama, aliran atau majab tingkah laku atau lebih menekankan pada hasil dari proses belajar. Yang kedua, aliran masjab kognitif atau lebih menekankan pada proses belajar. Dan yang ketiga, aliran atau mazhab humanistik menekankan isi dari apa yang dipelajari. Dan yang keempat, aliran mazhab atau mazhab konstruktivistik. Yang kelima, aliran atau mazhab sibernetik yang lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Itu adalah aliran-aliran atau teori belajar menurut ahli aliran psikologi yang dibagi menjadi 5. Baik, untuk memperjelas dari aliran tersebut, saya akan coba jelaskan satu persatu dari kelima aliran psikologi ini. Yang pertama yaitu aliran atau mazhab tingkah laku yang lebih menekankan pada hasil dari proses belajar, di mana aliran tingkah laku atau behaviorisme ini merupakan
salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Ini teori ini tokohnya atau pendapat Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, Burroughs, Frederick Skinner. Kemudian yang kedua yaitu aliran atau mazhab kognitif yang lebih menekankan pada proses belajar. Aliran kognitif, teori belajar kognitivisme, merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertera dalam bentuk struktur kognitif. Tokoh dalam aliran atau tokoh dalam teori belajar ini adalah Jean Piaget, David Ausubel, dan Brunner. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran atau mazhab humanistik atau lebih menekankan isi apa yang dipelajari. Aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dalam teori belajar ini tokohnya yaitu dari Bloom, Catchall, Cobb, Hane, Habermas, dan Graham Maslow. Dan aliran yang keempat yaitu aliran atau mazhab konstruktivistik, yaitu merupakan suatu aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Ya, tokoh dalam teori belajar ini adalah namanya Vygotsky. Yaitu adalah aliran yang keempat. Sedangkan aliran yang terakhir yaitu aliran atau mazhab sibernetik atau lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Jadi dalam aliran ini ada dua, yaitu belajar adalah pengolahan informasi, dan yang kedua sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Jadi intinya dalam proses belajar ini sistem informasi itu sangat berperan aktif penting untuk atau dalam pengolahan informasi, ya. Jadi tokoh dalam teori belajar sibernetik ini adalah Lambda, yaitu pendekatan algoritmik dan heuristik. Pas dan Scott itu adalah 5 aliran ahli menurut psikolog yang saya tadi jelaskan. Kemudian kalau kita bicara tentang teori belajar dan penerapannya, bahwa teori belajar ini dibagi beberapa item, yaitu yang pertama deskriptif asumsi, kemudian dasar, kemudian maksudnya deskripsi asumsi dasar, pengertian belajar, tujuan belajar, dan kritik. Sedangkan teori instruksional ini ada perspektif atau menentukan, pengaruh teori belajar, penerapan atau praktis, model-model PBM.
Sedangkan penerapan dalam PBM di sini ada 4, tergantung pada kenyataan, pengaruh teori belajar, keterampilan mengajar, dan langkah rinci PBM. Kemudian kalau kita belajar tentang prinsip pembelajaran secara teoritis dan psikologis, ada 5 faktor di sini. Yang pertama yaitu faktor kognitif yang menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat, serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna, informasi, dan pengalaman. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan faktor afektif yang menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi cara seseorang menerima situasi pembelajaran, seberapa banyak orang belajar, dan usaha yang mereka lakukan untuk mengikuti pembelajaran. Kondisi emosi seseorang, keyakinannya tentang kompetensi pribadinya, harapannya terhadap kesuksesan, minat pribadi, dan tujuan belajar. Semua itu mempengaruhi bagaimana motivasi peserta didik untuk belajar. Yaitu adalah faktor prinsip dalam prinsip pembelajaran secara teoritis dan psikologis yang kedua. Kemudian faktor yang selanjutnya itu faktor ketiga, yaitu faktor perkembangan yang menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh faktor genetik yang unik dan faktor lingkungan. Yang keempat ada yang disebut dengan faktor pribadi dan sosial yang menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar dalam kelompok. Prinsip ini mencerminkan bahwa dalam interaksi sosial, orang akan saling belajar dan dapat saling menolong melalui saling berbagi perspektif individual. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor perbedaan individu yang menggambarkan bahwa latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing mempengaruhi atau berpengaruh dalam proses pembelajaran di masyarakat. Itulah 5 faktor dalam prinsip pembelajaran secara teoritis dan psikologis. Baiklah, itu adalah rangkuman yang dapat saya sampaikan. Hanya ada 12 slide, dan untuk penutup saya akan menyimpulkan ada 3 hal yang pokok. Yang pertama yaitu teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Yang kedua, dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan yang ketiga, tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga paparan saya itu dapat bermanfaat dan dapat berguna. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.